Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sarah Batsewa Keraten, guru pendidikan agama Kristen pada SD Negeri Bulili, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2005 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan nomor induk mahasiswa 2501106 1553. Hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2005 saya melaksanakan pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Sebelum kita masuk dalam kegiatan proses belajar mengajar di siang hari ini, saya persilakan ketua kelas memimpin kita dalam doa sekaligus kita bernyanyi semua. Ketua kelas persilakan. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan ketua kelas kembali bertempat. Ya, baik, kita beri tepuk tangan. Tepuk semangat. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir? Oke. Di kesempatan siang hari ini, Ibu akan menanyakan anak-anak sekalian. Pertanyaan, menurut anak-anak siapa yang lebih hebat antara laki-laki dan perempuan? Saya Silakan. tidak ada yang lebih hebat. Secara sulit antara anak laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki kelebihan dan potensi masing-masing. Anak laki-laki mungkin memiliki keunggulan dalam motorik kasar, sementara anak perempuan seringkali lebih unggul dalam motorik halus dan kemampuan verbal. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, hormon, dan lingkungan yang sama-sama berperan dalam membentuk setiap individu, sehingga yang terpenting adalah menghargai dan mendukung potensi unik masing-masing anak. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk
bahwa untuk laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa di mata Allah. Lalu yang berikut, yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang sama hebat dan derajatnya. Di siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kita akan baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Berfirmanlah Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih anak-anak, kita sudah membaca Alkitab. Yang tadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 8, Ibu akan menjelaskan dia punya materi. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Arti bukan pada fisik, melainkan pada sifat-sifat Allah yang ada pada manusia, seperti kasih, kebaikan, dan kemampuan berpikir. Kita masuk dalam diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, apa saja tugas Allah? Tugas Allah beri kepada laki-laki dan perempuan. Tugas Allah diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Anak-anak dipersilakan untuk berdiskusi. Selesai baru ketua kelas berdiri untuk membaca pertanyaan, jawaban. Materi yang tadi Ibu sampaikan itu lihat baik-baik dari apa yang tadi Ibu sampaikan. Soal apa saja tugas Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, apakah Allah membedakan tugas yang Dia berikan kepada laki-laki dan perempuan? Kelompok 2. Pertanyaan itu, apakah Allah membedakan tugas yang Ia berikan kepada laki-laki dan perempuan? Itu kelompok 2. Kelompok 1, apa saja tugas Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan? Diskusi baik-baik dengan teman. Kelompok 2, kelompok 1, diskusi baik-baik. Pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, diskusi baik-baik. Kelompok 2, pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, diskusi dengan teman baik-baik. Ibu sebentar maju ke depan menjawab pertanyaan tadi. Kelompok 1, diskusi dengan teman baik-baik. Pertanyaan yang tadi Ibu sudah sampaikan, sebentar maju ke depan, diskusi dengan teman, sampaikan. Kelompok 2, diskusi dengan teman.
silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi apa yang sudah disepakati oleh kelompok 1. Kelompok dengan teman-teman semua maju ke depan. Ya, silakan ketua kelompok. Tugas apa saja yang Allah berikan kepada manusia laki-laki dan perempuan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Tugas yang Allah berikan kepada laki-laki dan perempuan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 adalah beranak muda dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan berkuasalah atas ikan, laut dan
depan. Angkat pena dan buku. Ya, ibu persilakan maju ke depan, 4 orang. Ibu persilakan maju ke depan. Ada unit tempel di sini. Ketua kelas maju dengan teman-teman. 4 orang maju. Habis itu baru 4 lagi. Sini maju, maju. Diciptakan sama-sama, mulia dan diberikan tugas yang sama. Ya, jadi kesimpulan di hari ini, alam menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya bukan pada fisik melainkan pada sifat-sifat baik Allah yang ada pada manusia, kasih, kebaikan, dan kemampuan berpikir. Sejak awal penciptaan laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama, mulia dan diberikan tugas yang sama. Allah menciptakan
menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa menurut gambar dan rupa Allah. Sudah selesai tulis? Yang belum silakan tulis, yang sudah duduk tenang. Yang belum selesai tulis, yang sudah duduk tenang. Ya anak-anak, kenapa kita harus menuliskan tentang doa? Karena Tuhan sudah kasih ketong hidup. Tuhan sudah memberikan ketong napas kehidupan, berkat untuk orang tua. Jadi kita harus mengucapkan dengan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan aku istimewa. Ibu ulangi, Tuhan sudah memberikan kita napas kehidupan, berkat untuk orang tua. Jadi kita harus mengucapkan kepada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku istimewa. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bukan kita dapat berkat lalu tidak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui doa-doa yang disampaikan oleh anak-anak sekalian. Ibu tanya untuk anak-anak sekalian, kalau datang di sekolah itu siapa yang berdoa? Yang jujur ini kan kita anak-anak yang baik. Jadi ibu tanya, dari rumah sudah berdoa, pulang ke rumah harus berdoa. Kasih turun tangan. Terima kasih untuk yang kalau datang di sekolah itu berdoa, pulang sekolah itu berdoa. Ibu persilakan anak-anak sekalian, sudah selesai semua? Sudah. Ibu persilakan maju ke depan untuk menempelkan doa-doa yang sudah ditulis. Ya, Foto maju.
tua karena ketong sudah belajar tentang tentang firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh ibu guru. Bukan di rumah orang tua hanya tidak boleh menjawab dengan kasar karena kita anak-anak Tuhan harus menjawab orang tua dengan baik. Yang anak-anak rasakan setelah pembelajaran ini. Apa lagi? Sukacita. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Anak-anak merenung apa yang tadi Ibu jelaskan. Selesai. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tadi dong dengan apa yang disampaikan. Pulang ke rumah harus renungkan apa yang tadi dong sudah dengar, jelaskan, dorang diskusi. Tentang agama ini kita harus jangan nakal, tidak boleh nakal. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Perempuan dan laki-laki harus menghormati, laki-laki harus menghormati perempuan, dan begitu pula perempuan harus menghormati laki-laki. Sebelum kita selesai aktivitas atau proses belajar mengajar di siang hari ini, kita satu di dalam doa. Ibu berdoa, tidak ada yang buka mata. Siapa yang buka mata nanti Tuhan Yesus tusuk di biji mata. Berdoa, mulai. Tritunggal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang selalu bersama di kemuliaan Tuhan yang hidup selama kehidupan kami. Di kesempatan siang hari ini, kami selaku anak-anak dan guru sudah selesai dengan proses belajar mengajar di siang hari ini. Kami hendak mau pulang meninggalkan lembaga pendidikan tercinta ini. Kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah tinggal menyertai kami. Cinta kasih roh kebenaran menuntun kami mulai dari saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian